Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Baik? Sehat? Atau ada yang sedang sakit? Aku rasa kalian sedang dalam keadaan sehat semua ya. Karena kalau kalian lagi sakit, aku yakin kalian pasti lebih memilih untuk istirahat di rumah daripada datang ke sini, ya kan? Atau ada nih yang raganya memang sedang sehat, tapi jiwanya sedang sehat-sehat alias lagi sakit hati. Hayo, siapa? Teman-teman tahu nggak kalau sakit hati itu harus kita syukuri loh. Loh, kok disyukuri ya? Kenapa? Iya teman-teman, kenapa harus disyukuri? Karena sakit hati menunjukkan bahwa hati kita masih berfungsi. Artinya, kita masih diberi yang maha kuasa, nikmat berupa organ yang sehat. Kita masih diberi nikmat untuk merasakan sesuatu. Jadi, gimana pun keadaan teman-teman, entah itu sakit hati, capek, stres, kalian gak boleh sampai lupa bersyukur ya, oke? Nah, berbicara tentang keadaan hati, aku yakin nih, di masa pandemi kayak gini, teman-teman pasti sering kan kerasa bosen, capek, pusing, bahkan tertekan karena semua kegiatan harus dilaksanakan secara online, mulai dari sekolah, tugas, ulangan, bahkan rapotan. Betul? Memang teman-teman, pandemi kayak gini gak hanya berpengaruh pada kondisi fisik kita, tetapi juga bisa berpengaruh pada kondisi mental kita. Kondisi mental itu apa sih? Kondisi mental merupakan kondisi jiwa atau batin kita. Kondisi ini hanya kita yang bisa merasakan, hanya kita pula yang bisa mengetahui. Nah, ada nih beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang sedang mengalami gangguan mental. Yang pertama, perubahan kepribadian. Perubahan ini biasanya dirasakan oleh orang-orang terdekat. Biasanya juga mereka akan merasa teman yang sedang terkena gangguan mental ini cenderung lebih diam, lebih tertutup, bahkan menarik diri dari pergaulan. Yang kedua, gangguan pada pola tidur. Gangguan ini mencakup sulit tidur, banyak tidur, kurang tidur, bahkan tidak tidur sama sekali. Dan yang ketiga, yaitu perubahan suasana hati atau biasa kita sebut mood. Nah, perubahan ini mencakup cemas, takut berlebihan, berkepanjangan, dan mengalami perubahan mood secara drastis. Yang keempat, yaitu kesulitan berpikir. Biasanya, orang yang terkena gangguan mental akan lebih sulit untuk mengingat, berkonsentrasi, dan berpikir secara logis. Dan yang kelima, yaitu melibatkan diri dalam hal-hal yang berbahaya seperti alkohol, narkoba, bahkan percobaan bunuh diri. Mahatma Gandhi, seorang politikus dari India, pernah mengatakan hal seperti ini. Katanya, harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak. Tidak hanya Mahatma Gandhi, Steve Jobs, pendiri Apple, juga pernah mengatakan hal yang berkaitan dengan kesehatan. Katanya, kamu akan mengetahui betapa berharganya kesehatan ketika masuk ruang operasi. Nah, dari kedua kutipan tadi bisa kita simpulkan bahwa kesehatan itu berharganya bukan main dan harus benar-benar kita jaga. Kesehatan yang harus kita jaga ini bukan cuma tentang kesehatan fisik, tetapi juga tentang kesehatan mental. Memangnya kesehatan mental itu penting gak sih? Nah, aku kasih sebuah informasi nih. Jadi, angka kematian akibat bunuh diri itu mencapai 800.000 hingga 1 juta jiwa setiap tahunnya. 80% hingga 90% dari angka tadi disebabkan oleh depresi, salah satu gangguan mental. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 15,6 juta orang yang terkena depresi. Tetapi hanya 8% dari angka tersebut yang mendapatkan penanganan profesional.
Kalian tahu WHO? Sebuah organisasi kesehatan dunia memprediksi juga nih, kalau di tahun 2020, depresi akan menjadi masalah kesehatan terbesar kedua setelah permasalahan kardiovaskuler. Nah, gimana nih setelah mendengar info-info tadi? Teman-teman udah mikir belum kalau kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Semoga udah ya. Terus sekarang teman-teman pasti nggak mau kan kena gangguan mental, karena ketika kita terkena gangguan mental, maka aktivitas sehari-hari akan terganggu. Teman-teman pasti nggak mau kan aktivitas sehari-harinya terganggu. Jadi teman-teman harus jaga kesehatan mental. Caranya gimana ya? Caranya ada banyak. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik seperti olahraga ringan. Nah, olahraga ringan ini bisa membantu kita untuk menenangkan pikiran. Yang kedua, tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Ini bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan mental baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang berbahaya. Misalnya, ketika stres, teman-teman jangan nih malah merokok atau minum alkohol. Teman-teman mending istirahat di rumah, mending tidur, biar stresnya bisa cepat hilang. Nah, yang keempat, yaitu memanjakan diri dengan hal-hal baru atau hal-hal yang teman-teman suka. Ini tuh sama nih kayak yang diomongin Regis Mahdi, salah seorang dosen psikologi di Universitas Surabaya, dalam bukunya yang berjudul Loving the Wanted Soul. Begini katanya, kita paham bahwa menyayangi diri sendiri bukanlah pekerjaan egois. Menjaga apa yang kita makan dan menjaga suasana hati adalah salah satu bentuk kasih nyata kita terhadap diri sendiri dan juga jutaan mikroba yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi nggak ada salahnya nih kalau teman-teman sesekali memanjakan diri. Terus yang kelima, yaitu bijak dalam menerima informasi. Misalnya, ketika teman-teman menerima informasi, apalagi tentang pandemi, itu teman-teman jangan langsung percaya. Jadi dicari dulu, itu benar apa enggak. Kenapa? Karena kalau teman-teman langsung menerima dengan apa adanya, itu bisa menambah kecemasan pada diri kita. Dan itu enggak baik teman-teman. Jadi intinya, selama pandemi ini, teman-teman nggak cuma harus stay healthy, tetapi juga harus stay happy. Bukan cuma kesehatan fisik, tetapi kesehatan mental juga perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kedua kesehatan itu membantu kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi jangan pilih kasih ya. Mungkin segini dulu ya teman-teman yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman jadi sadar betapa pentingnya kesehatan mental. Aku pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.